ここからがネクロマンサーの本領だ。起きろ。 Halo, penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar om dan tante-tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Mimin juga sehat ya, walaupun masih saja belum mendapatkan anak yang ke-25. Nah, jadi di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo leveling Ragnaroknya ke season 2 episode 2, yang dimana Suho telah berhasil menyelamatkan keturunan dari Beast Monarch, yang dimana juga ia akan membawa keturunan Beast Monarch ke dalam dungeon. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya om dan tante-tante subscribe dulu lah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut ketika Suho tampak dikejutkan, dikarenakan mendapatkan notif sistem pemberitahuan yang menyuruhnya untuk mencari keturunan monark dan merekrut keturunan monark sebagai kolega atau temannya. Bahkan bertepatan dengan momen itu, juga datanglah notif sistem lagi yang memberitahukan bahwa ikatan dirinya bersama Beast Descendant kini telah tersedia. Maka dari itu, terjadilah pancaran cahaya yang sangat terang dari mereka, yang bahkan membuat tekanan angin menjadi begitu kencang. Si Beru yang melihat momen kejadian tersebut tentu dibuat kaget hingga langsung berkata-kata, "Apa? Monark kecil sedang mengalami perubahan yang berbeda dari sang raja." Tapi berbeda dengan si Broki yang langsung melesat ke arah Suho. Namun ketika dirinya sudah berada di hadapan Suho, hingga langsung melancarkan ayunan pemukulan, sampai terjadinya sebuah ledakan yang begitu besar. Beberapa detik kemudian, setelah asap dari serangan Broki sudah menghilang, pada momen itulah ia tampak dikejutkan karena melihat dengan Suho yang berhasil menahan serangannya. Hingga di momen itulah kita diperlihatkan juga dengan adanya perubahan skill terial dari Suho berkat menjalin hubungan dengan Beast Descendant. Perubahan skin itu memiliki kekuatan yang lebih besar yang bahkan membuat tubuh, wajah, dan fisik Suho diperkuat. Namun bukan hanya itu saja, melainkan dengan semua inderanya juga seketika akan tajam layaknya seperti seekor makhluk buas. Lalu saat Broki kembali melancarkan serangan penebasan cakarannya secara bertubi-tubi, namun sayang hasilnya agak mengecewakan. Di momen itulah Suho bisa merasakan dengan tubuhnya yang ringan dan menyadari dengan inderanya yang sudah tajam. Bahkan ia juga sempat menyadari kalau dirinya bisa menggunakan gerakan optimal untuk menghindari serangan mara bahaya. Tepat ketika dirinya terus-menerus menghindari serangan Broki, pada saat itulah ia melancarkan serangan Wu tendangan yang membuat Broki terlempar ke atas sampai membuat Broki bergumam. Apaan? Dia bocah lemah yang sama dengan yang tadi. Akan tetapi ketika sebuah simbol misterius muncul dari bola matanya hingga menyadari jika dirinya sampai kalah, maka dirinya akan kehilangan segalanya. Pada saat itulah ia kembali melancarkan serangan pemukulan yang membuat Suho langsung menahan sampai terjadinya ledakan yang sangat keras. Kemudian, saat Broki tampak terlihat begitu murka sambil berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kalah dari manusia sepertimu." Pada akhirnya, perbedaan kekuatan kita terletak di perbedaan spesies antara kita. Salahkan dirimu yang terlahir sebagai manusia, spesies yang lebih inferior. Pada saat itulah ia kembali melesat ke arah Suho dengan hasil terjadinya sebuah serangan pemukulan sampai kembali menimbulkan sebuah ledakan dan tekanan yang sangat keras yang bahkan membuat Suho sekarang bisa mengimbangi kekuatan Broki. Lalu, saat Broki tampak begitu panik, datanglah notif sistem pemberitahuan bahwa Suho berhasil mempelajari skill Unarmed Combat dengan level 1 yang bisa membuat damage-nya 33% lebih besar ketika akan menyerang. Akan tetapi, ketika Beru mengatakan, "Berani-beraninya kau membicarakan perbedaan spesies di hadapan monark kecil. Tidak ada spesies yang bisa mengalahkan spesies Shadow Monarch." Di momen itulah Broki tampak dikejutkan karena telah menyadari kalau Suho adalah keturunan dari Shadow Monarch. Bertepatan dengan momen tersebut, terlihatlah dengan si Suho di atasnya, yang bahkan sudah bersiap untuk melancarkan serangan tendangan. Dengan hasil seketika, membuat Broki berhasil dikenai, sampai menimbulkan sebuah ledakan besar, hingga membuat tanah-tanah di sana juga seketika hancur dan terbang ke atas. Beberapa detik kemudian, setelah Suho berhasil mengalahkan Broki dan hilangnya skin trialnya, di momen itulah Beast Descendant menjilati si Broki, yang membuat simbol dari matanya terpecahkan, hingga berhasil mengingat dengan alasan kenapa dirinya perlu menjadi lebih kuat.
Tepat ketika si Beast Descendant mengaung di momen itulah datangnya notif sistem yang memberitahukan bahwa Suho berhasil mengalahkan Hyena Brockie. Dan datangnya notif sistem yang memberitahukan mengenai levelnya yang sudah naik. Dan ketika Suho bersama Beru menyaksikan momen sedih dari Beast Descendant, Suho pun membuka pembicaraan, namun dengan bertanya-tanya kepada Beru, "Kamu tadi bilang bahwa kamu merasakan energi Itarim dari Brockie, bukan?" Tepat saat itu juga Suho memberitahukan mengenai dirinya yang sempat melihat momen dalam memori milik Fang's Hair, para Hunters memasuki dungeon yang sama dengan Brockie. Mereka memasukkan sesuatu ke dalam matanya. Lalu saat ia kembali bertanya kepada Beru, apakah para Hunters itu bagian dari Itarim atau tidak dan kenapa mereka menyerang Brockie? Beru pun menjelaskan, sepertinya mereka bukan bagian dari Itarim. Outer Gods tidak akan bergerak sendiri. Mereka biasanya mengutus utusan untuk masalah sepele seperti ini. Tapi, apa yang dilakukan oleh para Hunters itu mungkin berhubungan dengan invasi ke dunia ini. Mendengar hal tersebut, tentu membuat Suho berpikir, apakah itu artinya para utusan dari Itarim sudah berada di bumi? Dan seandainya aku punya informasi lebih banyak lagi. Bertepatan ketika dirinya mengatakan, kalau aku sampai kehilangan jejak Itarim di sini lagi, Beru pun kembali memberitahukan, namun dengan caranya. Beru menjelaskan, jika dirinya memakan mayat dari Brockie, maka bisa jadi dirinya bisa melihat memori ingatan si Brockie. Bahkan ia juga sempat memberitahukan kalau dirinya bisa memulihkan mananya jika memakan mayat si Brockie. Hingga di saat Suho menolehkan pandangannya ke Beast Descendant, ia pun berniat mengajak si Descendant untuk bergabung bersamanya, yang bertujuan untuk mengenalkan tempat yang akan ia tunjukkan. Tanpa berpikir panjang, tentu Descendant langsung menerimanya hingga langsung menjilat si Suho. Maka dari itu Suho pun langsung mencoba membuka sebuah dungeon menggunakan kunci bayangan. Di dalam dungeon, terlihatlah dengan adanya kota-kota terbengkalai dan awan-awan yang berwarna kejanda-jandaan. Bahkan di momen itu juga, Beru sempat menanyakan kepada Suho, kenapa Suho lebih memilih pergi ke dungeon daripada pulang ke rumahnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Suho pun memberitahukan bahwa dirinya berniat ingin mencari tempat tinggal untuk Fang's Hair. Pada saat ia kembali memberitahukan Beru bahwa Fang's Hair tidak mempunyai tempat tinggal dan merasakan dengan adanya kasihan, di momen itulah Fang's Hair memintanya agar diberikan nama. Menyadari hal tersebut, dengan ekspresi wajah yang begitu bingung dalam beberapa detik, Suho pun memberikannya nama dengan nama Grey, dikarenakan bulunya yang berwarna abu-abu. Hingga di saat Suho menyuruh Grey untuk menjaga hutan di dalam dungeon, dan Beru memberitahukan bahwa Grey bisa memakan makhluk hidup atau monster, di saat itulah Suho tampak begitu bahagia sambil menolehkan pandangannya ke belakang dengan adanya monster goblin yang bersembunyi di balik pohon. Hingga di momen itu, terjadilah peperangan di antara serigala melawan monster goblin yang membuat Suho tertawa sampai berkata, "Hahaha, gerakan yang bagus, Grey. Akan gunakan waktu luang ini untuk mensortir barang-barangku." Ketika Grey sudah mengalahkan beberapa monster goblin, datanglah notif sistem quest reward dengan adanya sebuah hadiah ability points sebesar 5%, reward, title, dan wolf slaughter yang merupakan hunter yang pandai membunuh serigala. Lalu, saat Suho memikirkan bahwa Brockie adalah seekor bubuk bukan serigala, seperti yang dikatakan sistem, lagi-lagi muncullah notif sistem, namun dengan menyuruhnya untuk mencari keturunan monark dan jadikan keturunan monark sebagai kawannya. Ketika Beru melihat notif sistem seperti itu, tentu langsung berkata-kata hingga menjelaskan bahwa sistem level up dibuat khusus untuk Suho. Bahkan ia juga memberitahukan kalau sistem sudah di-reset berkali-kali agar membuang hal yang buruk yang ada di dalam sistem. Tepat ketika Suho menanyakan soal tujuan buruk itu, Beru pun kembali menjelaskan, dulu, tujuan dibuatnya sistem itu untuk memaksa pertumbuhan seorang manusia bernama Sung Jinwo. Dan skema dari arsitek bertujuan untuk menjadikannya sebagai wadah jiwa The Shadow Monarch. Begitu tujuan itu sudah tercapai, jiwa ayahmu seharusnya akan dihancurkan. Tapi, ayahmu berhasil mengagalkan tujuan dari sistem itu. Dan dia sendirilah yang menjadi The Shadow Monarch. Dia menjadi makhluk kuat yang sudah tidak butuh leveling up lagi. Kemudian, saat Suho kembali menanyakan, jadi saat ini sistem berjalan untuk membuatku menjadi The Shadow Monarch? Beru pun kembali menjelaskan bahwa The Shadow Monarch itu cuma ada satu di dunia. Bahkan ia juga yakin kalau sistem mungkin akan bergerak dengan keputusan si Suho.
Maka dari itu, Beru pun juga memberitahukan, jika ada suatu fungsi yang muncul secara tiba-tiba, kemungkinan itu adalah suatu petunjuk untuk membantu. Mendengar hal tersebut sambil melihat notif sistem window, Suho pun bisa memahami kenapa kelasnya masih tertulis None, kemudian bergumam di dalam benaknya. Statusku sudah banyak bertambah sedari dulu, sewaktu aku dikejar oleh The Mistborns saat masih level 1. Kalau dipikir-pikir juga, aku sudah mendapatkan skill berguna sebanyak ini, tapi aku masih lemah. Bahkan di insiden baru-baru ini, jika bukan karena Grey dan skill bond yang muncul, aku pasti sudah dikalahkan Brockie. Jika quest yang diberikan sistem sejalur dengan apa yang aku mau, maka untuk saat ini aku akan menyelesaikannya. Lagi pula, selagi aku menyelesaikannya, nanti pasti aku akan bertemu orang tuaku. Kemudian, saat mereka sedang berlari, Suho pun kembali menanyakan kepada Beru, apakah Beru sudah menemukan jejak tentang Itarim dari memori Brockie atau tidak. Beru pun memberitahukan bahwa dirinya sudah mencoba melihat memori dari Brockie, namun tidak ada urusannya Itarim satupun yang mencuci otak Brockie. Pada saat Suho kembali menanyakan, jadi kita tidak menemukan petunjuk? Beru pun memberitahukan kalau dirinya melihat memori Brockie, namun tentang para umat manusia yang mendirikan Guild Hyena untuk Brockie dan mengembalikan para manusia yang telah diculik. Lalu saat Suho tampak dikejutkan, di momen itulah Beru kembali membuka pembicaraan dengan memberitahukan dengan adanya Guild Grim Reape yang ia anggap menyangkut dalam Guild Hyena. Bahkan Beru juga yakin, jika Suho mencari tahu tentang guild tersebut, maka bisa jadi Suho akan tahu lebih banyak mengenai Itarim. Scene berpindah ke sisi lain, yang dimana terlihatlah dengan gedung Guild Grim Reape dengan adanya Lee Min-sung yang menjadi wakil CEO Grim Reape dan menjadi Hunter Rank I. Pada saat itu, ia sedang ditelepon oleh mantan supirnya yang bernama Taekyu, yang bahkan langsung menanyakan apakah dirinya lah yang menjadi dalang di balik kasus penculikan Hyena Guild. Lalu saat Taekyu mengatakan kalau dirinya sudah mengetahui bahwa Lee Min-sung yang sudah bekerja sama dengan Guild Hyena dan meyakinkan diri cepat atau lambatnya pasti asosiasi akan segera mengetahui kasus tersebut. Di saat itulah Lee Min-sung kembali memberitahukan jika dirinya sudah memerintahkan pengacaranya, maka asosiasi mungkin tidak akan bisa bertindak. Taekyu yang mendengar hal tersebut tentu kembali berkata, walaupun begitu, jangan sombong dulu Lee Min-sung. Hukum negara mungkin tidak kuat untuk mengalahkanmu, tapi kepala asosiasi bukanlah orang yang bisa kau pandang rendah. Lalu saat Taekyu menyuruh Lee Min-sung untuk membereskan kasus tersebut, di momen itulah Lee Min-sung tampak terlihat begitu marah, yang bahkan langsung memecahkan mejanya sambil berkata-kata, "Hah, beraninya dia mematikan telepon begitu dia selesai bicara? Dulu dia hanya supirku, tapi sekarang dia jadi arogan karena sudah menjadi rank S." Kemudian, saat ia menyadari kalau yang mengalahkan Brockie adalah anak muda bertopeng hitam, namun mencoba mengabaikan kasus tersebut, pada saat itulah Lee Min-sung mengeluarkan sebuah bola berwarna biru yang ia anggap sebagai batu stimulai untuk Hunter Awakening yang mempunyai sihir kekuatan seperti Stardust. Scene berpindah ke sisi dalam dungeon, yang dimana Grey berhasil mengalahkan beberapa pasukan monster goblin yang bahkan membuat Beru langsung berkata-kata dengan menyuruh Grey untuk berjuang lebih keras lagi agar bisa membantu si Suho. Lalu saat Beru juga menyuruh Grey untuk memakan mayat monster goblin, bertepatan dengan momen itulah Suho dikejutkan dikarenakan melihat munculnya notif sistem soal XP Companion dari Grey yang ditransfer kepada dirinya. Hingga di momen tersebut, Suho pun langsung memberitahukan Beru bahwa XP naik setelah Grey berhasil mengalahkan monster goblin. Setelah Beru melihat notif tersebut, ia pun juga tak percaya kenapa XP yang didapat oleh Shadow Soldier dialihkan kepada Suho. Pada saat Beru memberitahukan Suho agar menyuruh Grey untuk selalu berburu, dan Grey tampak begitu kaget, pada saat itulah datangnya notif sistem lagi bahwa Suho telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sebuah quest. Bahkan, di saat itu juga datanglah notif sistem lagi, namun dengan menyuruh Suho membunuh monster goblin sebanyak 100 monster goblin. Menyadari hal tersebut, tentu membuat dirinya bertanya-tanya. Quest harian? Sistem ingin aku membunuh goblin. Jika ada quest, maka pasti juga ada hadiah. Dan melihat bahwa ini adalah quest harian, apa ini artinya aku bisa menerima hadiahnya setiap hari? Tepat ketika dirinya membuka sistem inventory dengan adanya beberapa senjata. Namun pada momen itulah, dirinya mengeluarkan sebuah item bernama Horn Flute
yang dimana item tersebut adalah item seruling tanduk yang bisa digunakan untuk memanggil pasukan monster goblin. Setelah Suho sedang mencoba item tersebut dengan cara meniupnya sampai keluarnya kata desa, dan beberapa detik kemudian datanglah tanda-tanda pasukan monster goblin yang bahkan langsung bergerak menyerang Suho. Menyadari momen itu dengan ekspresi wajah yang begitu bahagia, ia pun juga langsung bergerak untuk menyerang dengan posisi melancarkan serangan pemukulan dengan hasil satu persatu seketika membuat monster goblin babak belur dan dikalahkan dengan mudah. Hingga di momen itulah dirinya juga berpikir kalau membunuh goblin sekarang rasanya tidak begitu menyenangkan. Namun demi tantangan sistem ia pun dengan terpaksa harus membunuh 100 monster goblin. Tak lama kemudian, muncullah beberapa pasukan monster goblin di hadapannya yang mungkin terdiri lebih dari cukup 100 pasukan monster goblin. Menyadari hal tersebut sambil berkata, setidaknya harus sebanyak ini yang menyerangku bersamaan. Pada saat itulah ia mensummon mayat monster goblin yang ia kalahkan sebagai Shadow Soldier-nya. Dan pada saat itulah terjadinya peperangan antara monster goblin melawan pasukan Shadow Soldier. Bahkan Suho bersama Grey juga tak tinggal diam, mereka melancarkan serangannya secara bersamaan yang membuat pasukan monster goblin tak bisa untuk melawan. Beberapa menit kemudian, setelah Suho bersama Grey berhasil mengalahkan 100 pasukan monster goblin, tentu pada saat itu juga datang Latch Notif System yang menyuruh Suho untuk memeriksa hadiahnya. Namun ketika Suho tampak begitu bingung karena menyadari dengan sistem questnya yang ia anggap begitu aneh karena tiba-tiba berubahlah ekspresi wajahnya menjadi begitu tersenyum sambil berkata-kata, "Aku sudah mencapai jumlah tujuan, tapi sistem terus menghitung kelebihannya. Apakah ini jika sistem terus lanjut menghitung, mungkin ada rahasia di baliknya?" Maka dari itu, ia pun berniat ingin mencoba membunuh 100 pasukan monster goblin lagi. Dengan hasil ketika datangnya notif sistem bahwa dirinya berhasil mengalahkan 200 pasukan monster goblin. Dan si Grey tampak terlihat begitu lengah hingga hampir mati. Di momen itulah Suho membuka hadiahnya dengan adanya pemulihan status, stats point sebesar 3%, blessed dan cursed. Lalu ketika ia menerima hadiah pertamanya dengan hadiah pemulihan status, tentu dibuat bahagia sambil berkata-kata, "Aku pulih sepenuhnya, sama seperti saat aku naik level. Ini mungkin akan berguna jika aku menyimpannya dan menggunakannya saat aku terluka di tengah pertarungan." Pada saat ia membuka hadiah keduanya dengan adanya poin penambahan, di saat itulah ia juga dipertanyakan sistem dengan hadiah ketiga, yang menyuruhnya untuk memilih salah satu dari 2 random box yang bernama Blessed dan Cursed. Menyadari hal tersebut dengan ekspresi yang begitu bingung, tentu membuat ia sambil berkata-kata, "Jika aku menerima sesuatu yang kuinginkan, mungkin itu akan tidak berguna. Tapi jika aku menerima sesuatu yang kuperlukan, itu mungkin adalah sesuatu yang tidak kuinginkan. Tapi apa yang kuinginkan itu ada banyak. Saat ini ada hal yang kuperlukan." Setelah memikirkannya beberapa detik, pada saat itulah ia memilih Cursed Random Box yang berisi hadiah item Vulcan's Horn, yang bahkan membuat Suho tampak begitu kaget hingga tak bisa berkata-kata. Pada saat itu juga Suho dijelaskan, sistem kalau item Vulcan bisa digunakan untuk menjadi sarung tangan yang memiliki serangan lebih dari 40%, terbuat dari tanduk demon yang tamak. Bahkan item Vulcan bisa menjadi lebih kuat jika Suho bisa melawan jiwa demon. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime solo leveling Ragnarok Season 2, episode 2 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.